Kok lemes sih, belum sarapan? Oke, baik. Bagaimana kemarin diskusinya dengan Bu Ismi? Seru apa rame? Oke, baik. Selamat ketemu lagi ya, kemarin kok seminggu. Hari ini kita akan melanjutkan materi, masih sesuai jadwal, masih sesuai rencana. Lupa belum saya share ya. Sebenarnya udah sih, sudah ada di HP-ku. Ini Pak. Oh di situ. Iya. Ya, share-nya dari sini aja. Di kelas yang satu udah saya share. Sebenarnya udah saya share di minggu pertama dulu. Iya, iya, sudah makan dulu. Itu dulu. Kita harus video. Kita makan dulu. Fail. Fail. Ya, ini udah. Ini ada ya, grup WhatsApp-nya ya. Ada apa? Ada ya, AB ya. Ini apa? B, C. Saya kirimkan ke kalian itu buku yang kita review, terus materi hari ini. Saya kirimkan bukunya Max History of Graphic Design yang akan kita bahas hari ini. Hanya saja kita membahas chapter terakhirnya, yaitu Digital Revolution and Beyond. Udah masuk belum ya? Belum ya? Lama ini. Ambil tunggu aja. Oke. Loh Pak, aku lagi. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan membahas Digital Revolution and Beyond yang menjadi chapter terakhir dari buku karya Philip Nex. Buku Max History of Graphic Design ini saya katakan merupakan buku sejarah desain grafis yang paling lengkap menurut saya, paling baik, dan saya kagum dengan detailnya.
kamu baca itu detailnya sangat teliti banget, detail deskripsinya beserta contoh-contohnya. Saya juga heran kok bisa-bisanya dapat detail seperti itu, luar biasa risetnya. Yang kita bahas hanya chapter terakhir, karena chapter pertama hingga sebelum terakhir tentunya sudah kalian nikmati di mata kuliah sejarah. Ya, udah dapat kan sejarah ya. Jadi kita akan membahas bagaimana revolusi digital itu berperan, berpengaruh atau memberikan suatu perubahan dalam dunia desain grafis atau dunia desain komunikasi visual ya. Kita lihat nanti karya-karya yang ada sambil dilihat di bukunya juga dulu ya. Oke, kita mulai dari itu kan halamannya 530 ya. Ini materinya udah saya taruh juga kok. Apa PDF nya. Cuma ini biar nggak ketutupan. Ini Zoom ini kalau full screen kursornya hilang. Oke. Membingungkan settingan yang. Nah, hey. Jadi di halaman pertama itu udah kalian buka belum bukunya? Stabilo saya masih nggak di situ. Yang halaman buku, bukan materinya. Dan halaman pertamanya yang maksudnya di chapter itu, di halaman pertama chapter 24 Digital Revolution and Beyond, yang saya stabilo itu ada stabilo kuning. Hah? Oh masih belum, nggak ada kuotanya. Hah? Oh sorry, oh ya nggak apa-apa, yuk. Ya, karena di sini kedap sinyal. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita tilik sejarah desain grafis itu sebenarnya jauh di masa sebelum abad pertengahan ya. Kalau di buku tersebut, bahkan buku tersebut mengatakan sejarah desain grafis itu jauh sampai bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir kuno dan sebagainya. Itu moyangnya sana. Kemudian mulailah nampak ketika penemuan kertas dan penemuan teknik cetak ya, oleh bangsa Cina, yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Eropa, Gutenberg ya. Sebenarnya yang menemukan itu bangsa Asia, bukan orang Eropa sebenarnya. Cuma orang Eropa lebih menang suaranya aja. Termasuk kertas ya, penemuan kertas dan penemuan teknik cetak, bukan mesin cetak ya, tapi teknik cetak, itu memberikan pengaruh. Nah itu salah satu teknologi awal di dunia desain grafis yang turut memberikan pengaruh. Kalau kalian melihat karya-karya pada masa itu di buku itu nanti, kita bisa melihat bagaimana desain grafis yang kemudian berkembang itu di abad pertengahan dan seterusnya. Kemudian bagaimana penemuan teknologi tadi membawa perubahan sosial yang sangat luar biasa. Misalnya
Renaissance, kemudian perpecahan-perpecahan yang lain. Nah, timeline desain grafis modern itu diawali sejak masa revolusi industri yang pertama di tahun 1800-an sekian, ya, menjelang akhir abad 19, ya, benar ya? Ya. Masih ingat kenapa ada desain grafis gitu ya? Jadi ketika revolusi industri, ketika industri membutuhkan seniman, nah jadilah butuh mempromosikan, maka dia butuh seniman untuk membuat materi-materi promosinya. Nah, mulailah dari situ. Meskipun sebenarnya sejarah desain grafis sudah ada jauh sebelumnya. Pada masa revolusi industri itu menciptakan pemecahan bidang-bidang pekerjaan penciptaan dan produksi pada desain grafis menjadi beberapa spesialisasi bidang. Loh, kok dimulai dari sana? Bagaimana sebelumnya? Nah, sebelumnya karya desain grafis atau yang bisa disebut seperti itu umumnya dibuat oleh satu orang yang sangat terampil. Mungkin dibantu oleh orang lain, tapi perannya tidak signifikan kalau pada masa sebelum itu. Nah, pada masa revolusi industri mulailah terjadi pemisahan spesialisasi bidang. Apalagi ketika muncul yang namanya teknologi phototype setting. Jadi phototype setting ini mulai muncul di tahun 60-an. Alatnya kayak gini, mirip komputer. Ya memang komputer, cuma dia fungsinya membuat teks aja, membuat font. Tapi jangan pikir fontnya seperti hari ini, fontnya sangat terbatas. Ukurannya juga terbatas. Tidak sebebas sekarang bisa ditarik sedikit gitu ya, pakai koma sekian, dulu enggak. Betul-betul angkanya mutlak. Nah, ini namanya phototype setting. Ini CPU-nya segede lemari gitu ya. Ini printernya. Ini yang model sebelumnya. Jadi mungkin agak sulit ya bagi generasi sekarang membayangkan bagaimana cara kerjanya. Jadi gini cara kerjanya, teks yang diinginkan diketik. Kayaknya sederhana, tapi dia harus pertama mempunyai teksnya dulu ya. Biasanya teks ini dibuat oleh penulis. Kemudian desainer grafis itu akan membuat rancangannya. Jadi rancangannya itu begini. Ketika dia mendapatkan satu teks, misalnya biasanya ini untuk keperluan membuat publikasi ya, buku, majalah dan sebagainya. Maka dia akan menentukan lebar halaman itu akan terisi dengan ukuran konten body copy-nya berapa. Maka dia akan menulis, minta ke yang namanya typesetter ini, orang yang mengoperasikan ini, untuk membuat teks tadi jenisnya apa. Jadi ada teks misalnya tulisan tangan atau ketikan, diketik. Nah terus dikasih keterangan, font Times New Roman misalnya, ukuran 12. Kemudian lebar kolom misalnya 12 cm. Kemudian panjangnya 20 cm misalnya. Terus spasinya 1,5. Jadi perintahnya itu bukan di komputer, tapi oleh desainer grafis ini dengan tulisan tangannya. Kemudian dikirim ke typesetter yang kemudian mengetik ulang tulisan tangan atau tulisan ketikan mesin ketik tadi. Jadilah nanti keluar di print lembaran yang diminta. Fontnya Times New Roman 12 poin, ukuran kolomnya berapa tadi, 5 cm atau berapa, tingginya 20 cm, nah keluar itu.
Kayaknya sederhana ya, kayak ngeprint biasa gitu loh, ya. Cuma pada masa itu tidak sesederhana itu. Terus kalau udah dapat print-printan terus bagaimana? Maka diserahkan nih ke yang namanya production artist atau face up artist. Face up artist ini kerjaannya apa? Tadi dipotong-potong hasil print-printan tadi, potong-potong kemudian ditempel ulang, dikomposisi ulang, ditempelkan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan oleh desainer grafis tadi. Atau bisa jadi desainer grafis itu ya face up artist tadi. Ini sampai tahun 90-an saya masih mengalami. Saya pernah bekerja sambilan sebagai desainer grafis, face up artist sekaligus ilustrator untuk buku pelajaran anak-anak. Jadi ditempel sendiri. Mungkin kalian akan merasakan kalau Pak Moko ngajak nanti, kadang Pak Moko ngajari bikin layout secara manual. Mungkin belum ya Pak Kosko. Setelah itu kalau sudah jadi diapain? Terus dikirim ke operator kamera. Jadi operator kamera ini bukan kamera foto, itu bukan, tapi dia akan membuat film negatif untuk nanti dikirim ke percetakan. Itu pun belum selesai. Setelah operator kamera menghasilkan film negatif, film tadi keluar. Memang agak susah bayanginnya kalau nggak ada contohnya. Terus dikirim ke yang namanya stripper. Stripper ini bukan penari. Penari stripper. Tugasnya apa? Motong-motong. Film tadi dipotong-potong, ya. Terus dikomposisi ulang lagi. Baru kemudian dikirim ke pembuat plat. Pembuat plat ini dia akan membuat plat tipis terbuat dari aluminium tipis yang sudah ada hasilnya tadi, layoutnya tadi, untuk dikirim ke operator cetak. Nah, mungkin materi ini akan kalian dapatkan di mata kuliahnya grafika Pak Arkono nanti. Udah dapat belum? Belum ya? Itu. Nah, udahlah, ini gambarannya aja. Nah, ini mesin typesetting tadi. Nah, pada masa itu ketika foto typesetting ini muncul, maka memunculkan profesi-profesi baru tadi yang semula dikerjakan hampir sendiri, terus kemudian muncul profesi-profesi baru. Tapi kelak ketika komputer grafis datang, pekerjaan-pekerjaan tadi, profesi tadi lenyap juga, karena semuanya dikerjakan sendiri oleh desainer grafis nantinya. Layout sendiri, nggak usah motong-motong, komposisi sendiri gitu kan. Nah, ini contoh karya pada masa pra digital. Ini karya Hani Kardinata. Hani Kardinata ini juga alumni kita, tapi masih zaman STSRI Asri. Tahun kalau nggak salah angkatan 77 atau 76. Hani Kardinata ini yang menulis sejarah desain grafis Indonesia, kalau kalian pernah tahu. Yang ikut mengelola situs DKI. Pernah masuk? Masuklah ke situs DKI, Desain Grafis Indonesia. Nah, itu informasi tentang desain grafis Indonesia sangat banyak. Nah, kita melihat bagaimana pada masa itu karya desain grafis mendapatkan gaya, teknik, dan sebagainya. Karya ini dibuat dengan teknik airbrush. Airbrush itu mungkin sekarang lebih dikenal untuk ini ya, modifikasi motor itu ya, tangkinya atau mobil itu dicat dengan ilustrasi tertentu. Nah, ini semua dibuat full manual. Full manual. Tidak ada sentuhan digital apapun, termasuk tipografinya. Seperti kalian ketika belajar mata kuliah tipografi, diajari bikin huruf manual loh. Namamu,
ya kan? Nah, dulu ngerjainnya begitu juga, semua dengan cara sangat manual. Ini hurufnya ya dibuat satu persatu. Terus ilustrasinya ya dibuat dengan airbrush tadi untuk mendapatkan efek realis. Efeknya realis. Airbrush itu tekniknya bagaimana? Biasanya dengan masking. Nanti disemprot sesuai cat yang diinginkan. Kok sisanya blok hitam, Pak? Ya kalau ini alasan teknik tapi dibalut dengan alasan artistik sih. Kalau pakai detail banget bikinnya lama, capek. Maskingnya banyak banget. Makanya di blok aja. Cukup kelihatan yang pokok aja, tangan sama dasi kuku. Ini yang lain, nah airbrush tuh kayak gini loh. Ya, ini karya Cahyo Nafdi. Ini juga salah satu desainer grafis terkenal Indonesia, tokoh desainer grafis seangkatan dengan Hani Kardinata tadi. Dibuat juga dengan teknik airbrush. Ini untuk sampul katalog pameran IPGI, Ikatan Perancang Grafis Indonesia. Ikatan Perancang Grafis Indonesia itu sekarang jadi ADGI ya, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Nah, ini contoh karya tahun 88. Ini karya TA. Karya TA. Karya TA dibuat di atas kertas manila. Kertas putih, kertas manila kan seukuran apa ya sekarang ya? A0 ya. A2 kali ya. Terus ya semua pemakai cat poster. Sayangnya tadi saya nyari di gudang kok belum ketemu. Besok saya cariin. Ini aslinya kita masih punya. Ini dengan cat poster bikinnya. Sekali jadi. Ini dengan yang namanya instant lettering dry transfer atau huruf gosok. Rugos. Rugos itu merek sih sebenarnya. Merek bikinan Indonesia yang harganya lebih murah dibandingkan merek impor. Merek impor itu ada Letraset dan Mekanorma yang harganya cukup mahal. Biasanya hanya biro iklan yang memakai. Tapi Rugos ini relatif terjangkau. Bikinnya bagaimana? Ya digosok. Ada huruf, nanti ada contohnya. Ada huruf digosok. Terus kalau bagi kita nih bikin kayak gini kan gampang sekarang. Tinggal justify, center. Kalau dulu enggak, itu betul-betul diukur. Dihitung hurufnya ada berapa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spasi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 huruf. Dibagi 2, tengahnya berarti huruf ke 9,5. Tapi huruf I ini kan nilainya tidak utuh. Maka itu dihitung beneran, ya. Hitung beneran. Bikinnya bukan dari sini, tapi dari tengah kalau mau center. Jadi diukur dulu centeringnya mana. Maka dia bikinnya ke sini dan ke sini supaya betul-betul di tengah. Sebab kalau bikinnya dari sini, jangan-jangan dia nyelonong ke sini nanti. Nah, bayangkan betapa kompleks cara membuat waktu itu. Dan ini pun juga harus digaris pensil. Ini aslinya pensilnya masih kelihatan kok. Supaya rata. Kalau kalian saksikan ini spasi ini dan spasi ini kan udah beda ya. Betul? Nah, ini lebih lebar. Nah, ini kelihatan sangat manual gitu. Ini karya Pak Sutopo tahun 55. Pak Sutopo ini mahasiswa awal dari Redik dan kemudian beliau juga jadi dosen Redik, dosen awal, dosen salah satu dosen pertama kita. Namanya
diabadikan sebagai galeri sekarang ada di wilayah tetangga itu, namanya Galeri Sutopo. Saya sempat ngalami 1 atau 2 semester ya waktu itu, terus beliau pensiun. Kita lihat bagaimana karya pada masa itu, tekniknya pakai cat poster. Kalau nggak cat poster ini tinta Cina, kemungkinan salah satunya. Kalau salah bagaimana ya di blok pakai cat putih ini kalau salah. Kalau sekarang salah ya di undo. Kalau dulu salah ya benar-benar di blok pakai warna putih atau dirapiin. Ini juga, ini masih kita simpan karyanya. Ini pakai teknik pensil warna. Sayangnya tidak diketahui siapa pembuatnya. Ini pensil warna, detail banget. Kalau ini cat poster, dan semua diukur secara manual, betul-betul dihitung. Anda bisa bayangkan kok bisa pas ya sini sama sini. Bagaimana caranya? Kalau sekarang gampang ya, tinggal set pakai apa sekarang envelope atau apa ya? Lupa. Ini juga masih ada, kita simpan. Ini dibuat di atas triplek malah. Triplek yang di cat putih terlebih dahulu, kemudian dibuat ilustrasinya. Hurufnya juga masih pakai huruf gosok tadi ya. Kalau ada logo kayak gini gimana Pak? Itu dibuat dengan plastik transparan, dengan lembaran transparan yang harus dicetak, difotokopi transparan waktu itu, atau dibuat, atau kalau nggak salah bisa juga disablon. Kita harus bikin sablonannya untuk membuat gambar seperti ini berwarna. Atau kalau nggak bisa sablon bagaimana? Terlalu lama, terlalu mahal, digambar ulang, manual, full manual. Menggambar ulang logo yang rumit, angkat generasi waktu itu mampu melakukan. Nah ini loh, airbrush itu kayak gitu. Jadi ini angin dari kompresor, kemudian akan meniup cat atau tinta di sini. Jadi catnya itu ditaruh di sini. Nggak banyak, karena yang dibutuhkan cuma sedikit untuk detail-detail. Dan nozzle-nya ini bisa setipis rambut. Ininya apa? Garisnya diatur lewat sini. Ketebalannya bisa tebal, lebar, atau sangat kecil sampai setipis rambut. Bisa efek kalau bikin ilustrasi orang rambutnya ya bisa 1 per 1. Ya digambar 1 per 1 rambutnya. Terus kalau mau ganti warna bagaimana? Ya ini di catnya dibuang kalau sisa, terus dicuci bersih, ganti dengan warna yang lain. Sementara ini yang namanya Rugos itu merek sih sebenarnya. Mungkin singkatan dari huruf gosok. Caranya bagaimana? Nah, ini ada tersedia A sampai Z, kemudian angka. Ya, kemudian dipilih 1 per 1. Sekali pakai ya hurufnya itu ya. Kalau sudah ketempel ya udah. Jadi hilang, tinggal yang lain persediaannya. Maka kalau huruf A-nya ini habis, kami ngakalinya pakai huruf V yang dibalik, kemudian garisnya pakai yang lain gitu ya. Ini V ini kan mirip A, dibalik aja, terus dikasih mungkin di kanibal pakai huruf T misalnya untuk garis horizontalnya A, sampai seperti itu. Nah itu perkakas pada masa itu.
untuk desain grafis. Teknologi pra-digital di masa peralihan. Sudah ada komputer grafis, komputer sudah ada, tapi masih sangat terbatas. Nah, maka datanglah gelombang digital yang pertama, komputer grafis mulai dipakai. Jadi diawali dengan munculnya personal computer, di mana komputer ukurannya menjadi ringkas dan harganya menjadi lebih terjangkau. Kenapa dikatakan begitu? Ya karena dulu ukuran komputer gede banget, seukuran lemari gitu, dan hanya untuk keperluan komputasi di lembaga-lembaga tertentu, lembaga pemerintah atau perkantoran. Tapi ketika ukuran komputer mengecil dan disebut personal computer, namanya juga personal ya, maka rumah tangga mulai memiliki komputer. Komputer makin banyak, termasuk dalam dunia desain grafis yang sebutannya computer aided graphic design, atau yang secara umum selain di dunia desain grafis ada computer aided design atau CAD ya, CAD ya, itu namanya. Kalau di dunia arsitektur atau di desain industri ada kenal AutoCAD misalnya softwarenya. Nah, kalau di dunia desain grafis, revolusi digital itu datang hadir ketika desainer grafis atau para desainer grafis individual itu mendapatkan perkakas baru ya, memiliki perkakas baru yang disebutnya apa? Powerful hardware and software, yang dibuat oleh 3 pihak, 3 perusahaan besar di tahun 80-an. Yang pertama, Apple Computer mengembangkan Macintosh Computer. Ya, yang kalian pakai ini sekarang, yang kami pakai komputer Mac itu yang ini dikembangkan di tahun 80-an. Kemudian Adobe mengembangkan sistem PostScript untuk tipografinya, untuk fontnya. Dan Aldus ini perusahaan software mengembangkan yang namanya PageMaker. PageMaker ini software untuk tata letak, kalau sekarang mirip InDesign untuk tata letak. Nah, pada masa itu komputer grafis baru menyentuh di bidang desktop publishing atau di bidang publikasi atau pembuatan buku, majalah ya, ilustrasi belum, poster belum ya, iklan juga belum, tapi masih untuk tata letak aja. Tapi itu sudah merupakan lompatan luar biasa. Nah, ini 3 perusahaan, khususnya Apple Computer mengeluarkan Macintosh Computer. Oleh karena itu, kenapa desainer grafis banyak makainya Apple Macintosh, termasuk saya. Saya pakai Apple Macintosh sejak tahun 93. Kenapa pakai itu? Ya karena pada masa itu software desain grafis adanya baru di komputer Macintosh. Ada komputer lain, dulu sebutannya IBM Compatible, tapi komputer itu tidak semampu Mac. Nah, ini komputer Mac yang awal untuk keperluan desain grafis. Apple mengeluarkan Mac klasik ini, Macintosh klasik ya. Logonya masih logo yang lama. Yang paling lama sih lebih mirip
obat batuk sih kalau yang paling lama rubuhnya. Ini Apple yang awal ketika mulai masuk ke dunia desain grafis. Ini komputernya cukup revolusioner untuk ukuran pada masa itu. Komputer yang monitor dan CPU-nya jadi satu. Kalau sekarang biasa, ya. Laptop belum ada. Revolusioner di mana? Uniknya di mana? Yaitu satu, desainnya menyatu. Terus kalian lihat tampilan ini tidak ditemukan di komputer lain. Kalau yang lain itu betul-betul layarnya hijau terus teks aja. Kayak kalau kamu lihat film-film fiksi ilmiah itu, hijau layarnya atau hurufnya hijau, layarnya hitam, hurufnya hijau. Alien banget gitu ya. Tapi Mac sudah tampilannya grafis banget. Dan tampilannya yang disebut sebagai WYSIWYG. Pernah cerita ya WYSIWYG? Pernah ya? What you see is what you get. Jadi apa yang kelihatan di situ, kalau di print ya kayak gitu. Kemudian ini apa? Apa ini? Ini loh. Biasanya di pojokan bawah. Apa? Pakai komputer nggak kalian? Ini apa ini? Hah? Recycle bin atau trash bin ya. Nah, Apple ini pada zaman itu cara mendelete file itu dengan cara dibuang ke tempat sampah, drag drop. Hari ini nggak mengherankan, tapi pada masa itu sungguh revolusioner. Karena kalau yang lain itu harus dengan perintah tertentu, perintah dengan komen tertentu baru del. Kalau Apple nggak. Jadi what you see is what you get. Langsung cemplungkan plung. Terus ini mouse. Ini revolusioner juga. Bayangkan komputer grafis nggak pakai mouse. Emang main Tetris, ya kan? Atau main apa itu Pac-Man gitu. Nah ini tampilan Aldus PageMaker. Simpel banget ya. Nah, ini tampilan untuk penataan halaman suatu publikasi, buku atau majalah. Saya memakai Aldus PageMaker ini sejak tahun 93 ya, pada masa itu. Jadi Adobe InDesign belum ada. Pada masa itu yang dipakai adalah Aldus PageMaker dan Ventura. Tapi PageMaker ini yang paling terkenal. Saya pernah kerja di majalah, jadi menjadi redaksi artistiknya. Nah, tata letaknya itu pakai ini, pakai komputer Mac, softwarenya Aldus PageMaker, fontnya dari Adobe. Tapi meskipun begitu, outputnya juga belum seperti sekarang. Ya, kalau sekarang bisa di print, bisa langsung ke U-Window, kan? Kalau dulu enggak. Ya, betul-betul harus ke percetakan dulu, dibikin plat dan seterusnya. Nah, desktop publishing itu sebutan untuk penerbitan yang sudah memakai komputer grafis. Publishing, percetakan, tapi di atas meja. Jadi ya komputer ini. Kenapa kok di atas meja? Karena dulunya yang tadi profesinya banyak banget, itu kan butuh satu ruangan atau satu rumah atau satu gedung. Tapi sekarang ketika komputer grafis masuk, semuanya jadi satu lagi di dalam komputer. Semua proses dikerjakan dengan satu komputer itu aja, oleh satu orang aja. Nah, dikatakan di situ desktop publishing save significant amounts of time and money. Jadi menghemat waktu dan uang. Kenapa? Karena nggak butuh
proses yang terlalu rumit seperti proses sebelumnya pakai photo typesetting tadi. Dan menghemat waktu karena nggak harus ke sana kemari, cukup di depan komputer seperti kalian sekarang, dan bisa dikerjain sendiri, nggak butuh tim yang banyak. In preparing page of printing, jadi untuk menyiapkan halaman-halaman yang mau dicetak, mau bikin majalah, ini konteksnya publishingnya. Procedures including layout, typesetting, making position photostats, and pasting elements into position were all combined into a seamless. Jadi ya dilakukan dengan cara yang seamless itu apa sih? Nggak ada sambungannya gitu, nggak perlu banyak hal gitu. Nah, ini awal-awal desainer grafis masuk ke dunia digital atau memakai perangkat digital dengan menyediakan proses yang baru dan kemampuan yang baru ya, para desainer dengan teknologi baru itu kadang memungkinkan mereka menciptakan satu karya atau bentuk atau image yang tidak terduga sebelumnya. Nanti kita lihat hal-hal yang tidak terduga. Kalau kalian tadi melihat karya-karya pra-digital yang begitu kaku, ya, terus nanti melihat bagaimana mereka ketika pakai komputer grafis, maka ini disebut sebagai create unprecedented images and form. Jadi mereka mampu menciptakan bentuk-bentuk yang sebelumnya tidak mereka duga, loh kok bisa gini. Meskipun begitu, ya, while many designers rejected digital technology during its infancy and denied it, those designers who choose to explore it. Meskipun begitu, responnya ada juga yang menolak. Desainer itu ada yang menolak. Kok pakai komputer grafis itu? Kok? Waktu itu responnya ada yang mengatakan enggak ada sentuhan manusiawinya. Saya masih ingat. Bisa kok pakai komputer atau bikin karya kok pakai komputer kaku. Ya ingat kemampuan komputer grafis dulu belum sebagus sekarang. Ya. Mungkin juga karena keterampilan memakai komputer grafis belum sebagus sekarang. Kemudian karena itu barang baru, ya orang belum terbiasa memakainya. Keterampilannya atau feelingnya belum masuk. Dan derided itu kayak meremehkan atau mencibir those designer who choose to explore it. Jadi ada yang menolak, dan ketika ada yang desainer yang menerima memakai teknologi itu dicibir, pakai komputer grafis. Meskipun begitu, many others embrace it as an innovative tool capable of expanding the scope of the field of graphic design, as well as the very nature of the design process. Meskipun begitu, banyak juga yang memutuskan untuk memakai komputer grafis untuk sebagai inovatif tool. Jadi kami menganggapnya sebagai suatu tools aja, sebuah tool aja yang inovatif. Termasuk saya dan teman-teman itu ya memutuskan untuk belajar komputer grafis, pakai komputer grafis. Using a computer as design tool enable, jadi memungkinkan seseorang want to make and correct mistakes, bisa untuk membuat karya, tapi juga bisa mengkoreksi secara cepat, tinggal di-undo. Ingat tadi kalau bikin poster tadi salah ya betul-betul dicoret pakai tinta pakai cat putih, atau kalau benar-benar salah ya ganti, nggak bisa di-undo lagi. Bayangkan kalau salah hitung rugos tadi ya udah meleset itu. Atau kalau hal-hal yang naif ketika bikin rugos itu apa?
ada satu huruf yang tengahnya lupa gitu. Lupa nggak dibikin bagaimana gitu ya. Indonesia jadi Indonesia gitu misalnya kan. Aduh gimana, nggak bisa kan diedit. Ya terpaksa ganti atau ditutup, ditempel dengan dikoreksi. Color, texture, image, and typography could be stretched. Jadi ketika kami atau para desainer itu mengenal komputer grafis, itu seperti orang yang bersuka cita mengeksplorasi. Karena apa? Typography could be stretched, bisa ditarik, bisa ditinggikan semaunya, bisa diputar-putar, bisa dibuat meliuk. Aneh? Enggak hari ini ya, tapi dulu itu penemuan luar biasa, hal yang luar biasa. Oh bagus ya. Maka awal-awal karya desain grafis pada masa itu banyak yang melakukan huruf-huruf itu ditarik ke atas, ke samping. Karena apa? Saking, kalau menurut saya euforianya, euforia mengeksplorasi kemampuan komputer grafis. Mungkin kalau hari ini bisa kita bandingkan dengan kedatangan AI. AI masih kita anggap sebagai euforia sekarang, baru awal-awal kenal. Pemakaian AI kan sekarang masih baru untuk lucu-lucuan aja, yang generated maksud saya, ya baru untuk lucu-lucuan, bikin apa Kim Jong Un sama Putin minum di angkringan gitu kan, itu baru sebatas itu. Sama ketika kami dulu mengenal komputer grafis di awal-awal itu ya betul-betul eksplorasi kemampuan awalnya seperti apa. Tapi lihat hari ini kan orang tidak lagi melakukan menarik huruf, bikin expand, bikin condense gitu loh. Masa-masa itu sudah berlalu. Nah mungkin nanti ketika AI atau generated AI ini sudah biasa, maka kita akan memanfaatkan generated AI ini benar-benar sesuai porsi yang diinginkan. Jadi tidak lagi untuk lucu-lucuan, atau mungkin hari ini juga orang menganggap kok pakai AI gitu kan. Anak isi kok pakai AI, anak isi kok pakai Canva. Ya. Nah, itu catatan dari si Max, tapi Hani Kardinata punya catatan yang sama. Ini di buku Sejarah Desain Grafis Indonesia. Hani Kardinata mencatat seperti ini. Jadi perubahan menuju digitalisasi itu membawa antusiasme di antara para pelaku desain grafis. Ya, saya menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri. Betul-betul antusias. Kami antusias belajar komputer grafis pada masa itu. Di tengah keterbatasan, ya mereka mulai menjajal perkakas baru ini di tengah berbagai keterbatasan. Meskipun terjangkau harganya, tapi tetap saja tidak semua orang mampu membeli. Yang punya paling kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan. Sehingga bagaimana caranya? Ya biasanya kami pakai sistem pertemanan. Kalau ada teman yang kerja di kantor A gitu, ya di waktu senggang kita main ke sana untuk belajar komputer grafis, atau minimal menjajal komputer grafis itu kayak gini tuh. Nah, kedatangan desktop publishing ini memberikan berbagai kemudahan bagi generasi baru desainer grafis. Mudah, saya merasakan kemudahannya dibandingkan teknik yang sebelumnya yang full manual. Kalau bikin layout buku yang harus dipotong, ditempel, sekarang enggak, cukup di depan layar, digeser-geser, dipotong di layar, dan seterusnya. Meskipun lambat, kenapa lambat? Ya komputer grafis masuk ke Indonesia juga dianggap cukup terlambat, baru tahun akhir 80-an. Itu pun nggak semua, 90-an lah yang betul-betul sudah mulai muncul. Kalau di dunia 80-an sudah, ya Indonesia agak lambat maksudnya. Semakin banyak olah desain grafis yang bergantung pada komputer. Kenapa?
karena memang memudahkan, dan karena mudah maka orang akan memilih memakai komputer grafis, maka makin bergantung. Seperti hari ini, apakah begitu? Kalian bergantung dengan komputer grafis? Mungkin finishingnya ya, ilustrasi lebih gampang mana, bikin langsung atau pakai tablet misalnya. Tapi itu pilihan. Mereka yang tidak mengikuti ataupun yang menolak perkembangan teknologi baru ini berpotensi tertinggal. Ada orang-orang yang menolak, bahkan sampai hari ini tidak mau memakai komputer grafis, tetap memakai setia di jalur manual. Ya bisa, tapi repot. Bayangkan di tengah sekarang lalu lintas sudah banyak motor, kamu tetap jalan kaki misalnya. Ya tidak apa-apa sih, bagus. Seperti orang Baduy yang hari ini tetap harus jalan kaki gitu. Meskipun transportasi sudah bagus ya, kereta cepat sudah ada, mereka tetap jalan kaki. Ya, dari kampung Baduy ke Jakarta jalan kaki. Nyampe nggak? Nyampe, tapi berapa hari nyampe. Nah, itu kurang lebih perbandingannya. Meskipun itu sebuah pilihan bagi orang Baduy atau keharusan. Nah, ini contoh karya-karya awal ketika desainer grafis mengenal komputer grafis.